subscribe channel ini untuk menambah pengetahuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berada di Museum Sejarah Al-Quran di Sumatera Utara. Teman-teman juga bisa lihat di belakang saya ada sebagai pamflet museumnya. Di sini saya ingin meng-share kepada teman-teman yaitu mengenai koleksi-koleksi yang ada di dalam Museum Sejarah Al-Quran di Sumatera Utara ini. Mungkin teman-teman juga pada penasaran apa isi di dalam museum. Let's go. To the sea for a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Ya, teman-teman bisa lihat di dalam museum ini yaitu terdapat naskah-naskah. Teman-teman bisa lihat naskahnya, ada naskah Al-Quran yaitu tentang tafsir, ilmu fikih, dan tentang ilmu-ilmu nahu. Di sana juga ada terdapat yaitu koin Bani Umayyah. Dan di ujung sana sudut terdapat yaitu kertas dulang. Beginilah isi museum sejarah Al-Quran. Museum Sejarah Al-Quran yang terletak di Jalan William Iskandar, Kota Medan, yang merupakan museum sejarah Al-Quran satu-satunya di Sumatera Utara. Museum ini memiliki 70 manuskrip kuno. Petugas Museum Susanti mengatakan, manuskrip di museum ini mulai dikumpulkan sejak tahun 2007 oleh Ketua Yayasan Dr. Fil Ikhwan Azhari. Adapun tujuan museum ini didirikan ialah untuk menambah pengetahuan bahwa Sumatera Utara memiliki sejarah dan peradaban Islam di masa lalu. Awalnya dikeluarkan peta daerah yang memiliki mushaf Al-Quran kuno, dan daerah yang tidak ada ialah Sumatera Utara. Jadi ketua yayasan di sini yang juga pencipta sejarah merasa bahwa Sumatera Utara juga memiliki sejarah peradaban Islam, sehingga beliau terpacu untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran di Sumatera Utara. Seluruh koleksi mushaf Al-Quran di museum ini ditemukan di Sumatera Utara dan memiliki motif masing-masing yang mewakili setiap daerah dengan ikon tersendiri. Adapun koleksi yang ada di dalam Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara di antaranya adalah Tafsir Jalali. Mushaf ini adalah mushaf Al-Quran yang tafsirnya berjudul Tafsir Al-Jalali yang ditulis dalam bahasa Arab. Judul tafsirnya disebutkan di bagian akhir mushaf dan kalimat tamat. Tafsir Al-Jalali, penulisnya adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Jalaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahalli Al-Syafi'i. Melihat pada nama pengarang dan membaca isinya, bisa disimpulkan bahwa mushaf ini sekarang dikenal dengan nama Tafsir Jalalain yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia. Adapun kondisi mushaf ini lengkap dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ditulis dengan khas naskah yang rapi. Di bagian awal terdiri dari 16 baris
dan halaman kedua 17 baris, sedangkan setiap halaman berikutnya terdiri dari 25 baris. Total halaman adalah 521 halaman. Terdapat iluminasi di dua halaman awal mushaf dengan motif floral yang dihiasi rangkaian bunga menjalar. Di luar bingkai teks terdapat banyak pias atau catatan pinggir dalam bahasa Arab. Dan di antaranya juga terdapat manuskrip-manuskrip ilmu nahu. Berbagai manuskrip yang ditulis dalam bahasa Arab merupakan manuskrip yang berisi pelajaran ilmu nahu, yaitu ilmu tentang tata bahasa Arab. Di antaranya adalah kitab Al-Jurumiyah yang cukup populer dalam menjadi buku teks pelajaran bahasa Arab. Selain dari itu juga terdapat manuskrip-manuskrip ilmu fikih. Berbagai manuskrip yang ditulis dalam bahasa Arab ini tidak diketahui judulnya, tetapi hanya diketahui kalau manuskrip ini merupakan manuskrip yang berisi pelajaran ilmu fikih, yang berisi pembahasan hukum-hukum ibadah dan muamalah dalam Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, pernikahan, warisan, dan lain-lain. Setiap pembahasan dibagi dalam beberapa kitab dan berbagai fasal-fasal. Selanjutnya juga terdapat manuskrip risalah mantiq karya Atsiruddin Al-Abhari. Ini adalah manuskrip yang berjudul Risalah fi Al-Mantiq yang ditulis oleh Syekh Atsiruddin Al-Abhari, wafat pada tahun 663 Hijriah. Beliau adalah seorang filosof, ahli mantiq, perbintangan dan matematika. Manuskrip ini berisi pelajaran ilmu mantiq, yaitu tata cara berpikir yang benar. Karena hakikatnya manusia adalah pikirannya, maka manusia harus mengetahui undang-undang berpikir dan benar untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Manuskrip Isik Huji ini di dunia setidaknya terlacak berada di dua tempat penting. Pertama, di perpustakaan Indonesia dalam kondisi hancur. Lalu yang kedua, di Museum Teheran, Iran. Dan kini yang ketiga, manuskripnya ditemukan di Sumatera Utara, menjadi koleksi Museum Sejarah Al-Quran dengan kondisi cukup baik dan isinya masih utuh. Adapun jenis kertas yang digunakan adalah kertas beluang khas Nusantara. Pada bagian akhir tertulis kalimat Khatam Hajja Al-Kitab fi Yaum Al-Khamis Wallahu A'lam. Dan selanjutnya juga terdapat mushaf dengan iluminasi Melayu Aceh, model Batak. Begitu komentar hampir setiap orang jika pertama kali melihat iluminasi mushaf Al-Quran kuno ini. Corak dan warna yang hitam dan merah memang mengingatkan orang pada warnanya ornamen Batak. Lihatlah ukiran-ukiran motif pada bangunan rumah atau olas Batak, maka dua warna ini sangat mendominasi. Namun sebenarnya ornamen iluminasi dalam mushaf Al-Quran ini bermotif Minang atau Melayu Aceh. Menariknya, di dalam ornamen iluminasi yang dihiasi rangkaian bunga menjalar terdapat kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ditulis secara berulang-ulang dipadu dengan motif jalinan tali Aceh. Keunikan lainnya, mushaf tulisan dengan setebal 456 halaman ini menggunakan gaya khat naskh, tapi juga cenderung gaya izazi yang indah, dan gaya tulisan tersebut biasa digunakan untuk menulis ijazah. Meski telah berusia lebih 200 tahun, kondisi mushaf masih baik dan terbaca dengan jelas. Di antara mushaf-mushaf yang ada di dalam
Museum Sejarah Al-Quran, maka terdapat pula mushaf Simalungun dengan ornamen iluminasi Batak Banji. Diperkirakan mushaf ini berusia 200 tahun. Mushaf ini ditemukan oleh tim Museum Sejarah Al-Quran di Musola Al-Jariyah, sekarang telah menjadi masjid, di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Kondisi mushaf ini sudah cukup lapuk dan kertasnya dipenuhi lubang karena selama ini hanya dibiarkan tergeletak di gudang musola tanpa dipelihara dengan baik kondisinya. Dengan pertimbangan pemeliharaan, maka BKM Masjid Al-Jariyah menitipkan mushaf ini di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Mushaf ini memiliki iluminasi di bagian tengah, yaitu pada awal surah Al-Kahfi. Iluminasi yang ditampilkan sangat indah dengan ornamen motif floral dan jalinan batik Banji berwarna biru yang menyebar ke seluruh bingkai teks. Ornamen iluminasi ini umumnya banyak berasal dari Jawa, namun juga ditemukan beberapa mushaf dengan motif ini di Sumatera, seperti di Riau dan di Aceh. Dan masih banyak juga manuskrip-manuskrip lainnya di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Ya, bagaimana teman-teman dengan video yang saya paparkan ke teman-teman? Semoga ada isi video ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih kepada penonton yang telah melihat video saya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya share ke teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang sempurna dalam ucapan, maka saya mohon maaf ke teman-teman. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.